Selamat siang Bapak Beri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fieri Maria Clarissa dari kelompok 7, kelas kepemimpinan. Hari ini akan membahas mengenai materi kekuasaan dan pengaruh. Nah, subbab yang saya akan bahas ada 3, yaitu taktik pengaruh proaktif, efektivitas pedoman taktik proaktif, dan yang terakhir, perilaku kekuasaan dan pengaruh. Taktik pengaruh proaktif. Pada beberapa tahun ini, para peneliti sudah mulai melakukan pengujian tipe spesifik perilaku yang akan digunakan untuk memengaruhi. Bukannya memfokuskan diri, melainkan secara eksklusif pada kekuasaan dilakukan sebagai sumber potensial untuk memengaruhi. Bentuk perilaku mempengaruhi yang sering didengar atau yang paling umum adalah permintaan yang sederhana, yang akan didasarkan oleh kekuasaan yang memiliki legitimasinya. Akan tetapi, jika tindakan yang dilakukan tersebut tidak menyenangkan atau tidak relevan, maka komitmen target akan menjadi hasil yang tidak akan diinginkan, kecuali di dalam kondisi yang menguntungkan. Lalu, untuk berbagai tipe upaya mempengaruhi, perlu menggunakan bentuk lain perilaku yang telah disebutkan sebagai taktik mempengaruhi proaktif. Lalu ada 11 taktik pengaruh proaktif yang relevan untuk mempengaruhi bawahan. Yang pertama yaitu persuasi rasional. Nah, pada taktik ini menggunakan penjelasan atau argumentasi yang logis dan bukti yang faktual untuk menunjukkan bahwa sebuah permintaan atau proposal memungkinkan dan relevan agar mencapai tujuan pekerjaan. Persuasi rasional ini sangat tepat apabila memiliki tujuan yang sama dengan manajer, tetapi tidak mengetahui bahwa proposal tersebut merupakan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Jika agen dan target pun memiliki tujuan yang berbeda, maka persuasi rasional ini tidak akan berhasil untuk mendapatkan komitmen target. Yang kedua ini memberi penilaian. Dalam taktik ini, agen menjelaskan bagaimana melaksanakan permintaan atau mendukung usulannya yang akan memberikan keuntungan kepada target secara pribadi atau membantu meningkatkan karir target. Yang ketiga yaitu membeli inspirasi. Nah, pada taktik ketiga ini, agen memberikan pertimbangan nilai dan idealisme atau berusaha menimbulkan emosi dan target untuk mendapatkan komitmen terhadap permintaan atau proposal. Yang keempat ini adalah konsultasi. Pada taktik ini, agen mendorong target untuk menyarankan perbaikan dalam proposal atau membantu merencanakan aktivitas atau perubahan di mana dukungan dan bantuan dari target itu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu taktik pertukaran. Pada taktik pertukaran ini, agen menawarkan insentif atau menyarankan pertukaran yang baik yang dapat menunjukkan kesediaannya untuk saling timbal balik nantinya jika target mau melakukan apa yang diminta agen. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Nah, pada taktik kolaborasi ini, agen menawarkan untuk memberikan sumber yang relevan dan bantuan jika target dapat melaksanakan permintaan atau menerima perubahan yang telah diusulkan. Selanjutnya ada taktik daya tarik personal. Pada taktik ini, agen akan meminta kepada target untuk melakukan permintaan atau mendukung proposal berdasarkan persahabatan atau meminta kebaikan personal sebelum mengatakan apa-apa. Lalu yang selanjutnya ada mengambil hati. Nah, pada taktik ini, agen akan memberikan pujian dan bujukan sebelum atau selama memberikan pengaruh atau keyakinan terhadap kemampuan target untuk melaksanakan permintaan yang sulit. Nah, yang selanjutnya itu ada taktik koalisi. Agen mencari bantuan kepada orang lain untuk mendesak target untuk melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan dari orang lain sebagai alasan agar target menyetujuinya. Dan taktik yang terakhir adalah taktik legitimasi. Pada taktik ini, agen akan berusaha untuk membangun legitimasi dari permintaan atau memverifikasi wewenang dengan mengacu kepada aturan. Baik, materi yang kedua adalah efektivitas pedoman taktik proaktif. Taktik pengaruh proaktif tidak selalu diperlukan dalam upaya mempengaruhi. Ketika permintaan jelas dan sah, relevan atau sesuai untuk pekerjaan, dan sesuatu yang orang target tahu bagaimana melakukannya, maka seringkali mungkin untuk mendapatkan kepatuhan target dengan menggunakan permintaan yang sederhana berdasarkan kekuatan yang sah. Namun, ketika seseorang cenderung menolak permintaan yang sederhana, penggunaan taktik pengaruh proaktif dapat membantu membuat upaya pengaruh lebih berhasil. Taktik pengaruh ini sangat berguna untuk permintaan atau proposal yang tidak biasa, kontroversial, atau sulit dilakukan, atau ketika agen memiliki sedikit otoritas atas orang yang menjadi target, misalnya rekan gereja, bos, atau klien. Sebuah taktik lebih mungkin berhasil jika orang yang menjadi target menganggapnya sebagai bentuk perilaku pengaruh yang dapat diterima secara sosial dan agen memiliki posisi dan kekuatan pribadi yang cukup
Lalu, agen juga memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan jika taktik digunakan untuk permintaan. Hasil dari upaya pengaruh juga tergantung pada sejauh mana agen dipercaya oleh target dan dianggap memiliki integritas. Taktik apapun dapat digunakan dengan cara yang tidak etis. Untuk menjaga reputasi integritas, pentingnya untuk menghindari penggunaan taktik dengan cara menipu atau manipulatif. Taktik proaktif harus digunakan dengan cara yang etis untuk mencapai tujuan yang berharga, bukan untuk mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Lalu, materi yang ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai perilaku kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dikarenakan seorang atau kelompok tersebut telah melakukan dan menjalankan kewajibannya terhadap pihak memintanya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengaruh ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu apabila seseorang punya kekuasaan, maka dia dapat mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut dan pengaruh apa yang mungkin timbul. Hasil dari proses mempengaruhi juga mempunyai efek umpan balik terhadap perilaku pemimpin. Selain itu, dampak kekuasaan pemimpin pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam pengaruhi orang yang dipimpin. Dengan demikian, hasil dari usaha mempengaruhi tersebut merupakan akumulasi dari keterampilan pengaruhi dan perilaku mempengaruhi dan dari kekuasaan pemimpin. Selanjutnya ada bentuk dari hasil pengaruh. Bentuk spesifik perilaku yang digunakan untuk mempengaruhi dapat dijadikan jembatan bagi pendekatan kekuasaan dan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku mempengaruhi yang proaktif yang disebut sebagai taktik mempengaruhi. Antara lain, yang pertama, persuasi rasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, pemimpin menggunakan argumentasi logis dan bukti yang faktual untuk mempersuasi pengikut bahwa suatu usulan adalah yang masuk akal dan kemungkinan dapat mencapai sasaran. Yang kedua, permintaan inspirasional. Pemimpin membuat usulan yang membangkitkan entusiasme pada pengikut dengan menunjuk pada nilai-nilai, ide, dan aspirasi pengikut atau dengan meningkatkan rasa percaya diri dari pengikut. Yang ketiga, konsultasi. Pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam merencanakan sasaran, aktivitas, atau perubahan. Untuk itu diperlukannya dukungan dan bantuan dari pengikut atau pemimpin yang akan bersedia memodifikasi usulan tersebut untuk menanggapi perhatian dan saran dari pengikut. Yang keempat, ada permintaan abadi. Pemimpin menggunakan perasaan pengikut mengenai kesetiaan dan persahabatan terhadap dirinya ketika meminta sesuatu. Dan yang terakhir yaitu pengesahan. Pemimpin mencoba untuk menetapkan validitas permintaan dengan menyatakan kewenangan atau hak untuk membuatnya atau dengan membuktikan bahwa hal tersebut adalah konsisten dengan kebijakan, peraturan, dan praktik atau tradisi organisasi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.